Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Kutipan Injil ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus berjumpa dengan Yesus untuk bertanya berbagai macam hal. Intinya adalah bagaimana orang dapat sampai kepada kehidupan kekal, atau dalam Injil dikatakan bagaimana orang bisa masuk kerajaan surga. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan kita semua. Setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan sampai kemana? Terusannya bagaimana? Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang yang terkemuka di kalangan orang Farisi. Dia juga seorang pengajar. Namun dia rupanya mempunyai ketertarikan terhadap Yesus yang mengajar secara berbeda. Boleh dikatakan Yesus ini seorang yang eksentrik. Dan Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam secara diam-diam. Bagi Yohanes pengarang Injil, waktu malam mempunyai arti simbolis. Karena malam adalah saat di mana kekuatan-kekuatan kegelapan dapat berkuasa. Namun, malam juga menggambarkan situasi batin Nikodemus yang sedang bingung, yang sedang galau, yang sedang tidak tahu arah. Malam juga menjadi keadaan di mana kita tidak mampu melihat banyak hal di depan kita. Kita membutuhkan terang, kita membutuhkan sinar. Dan Yesus adalah terang itu. Yesus adalah sinar itu yang akan menuntun kita menuju kepada kehidupan surga. Percakapan dengan Nikodemus itu sungguh-sungguh sebuah percakapan yang mendalam, di mana Yesus mengajak Nikodemus untuk lahir kembali. Dan dia bertanya, bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk kembali ke rahim ibu saya? Tentu bukan itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud lahir kembali oleh Yesus adalah diciptakan secara baru. Nikodemus seorang Farisi, dan dia sudah terbiasa dengan cara hidup orang Farisi, orang Yahudi yang sangat ketat dengan aturan-aturan Taurat. Seringkali aturan-aturan Taurat dan praktek-praktek Taurat yang dijalankan oleh orang Farisi waktu itu bukannya membuat mereka masuk makin dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Orang menjadi makin jauh dari Allah. Itulah yang membuat Yesus menantang Nikodemus. Beranikah kamu melepaskan apa yang selama ini kamu pegang, tapi secara keliru, dan kemudian mengambil sesuatu yang baru? Yang baru itu yang mana?
Itulah yang diterangkan oleh Yesus dalam kutipan hari ini, di mana Yesus menjelaskan dengan membandingkan peristiwa Musa yang meninggikan ular tembaga saat bangsa Israel digigit oleh ular. Banyak yang mati, tetapi yang memandang ular tembaga hidup. Yesus kemudian membandingkan peristiwa itu dengan dirinya yang akan wafat disalib. Barang siapa memandang dia yang tersalib, dia akan hidup, dan hidup baru secara kekal. Inilah cara pandang baru yang ditawarkan oleh Yesus. Tapi salib itu bukan hanya berhenti pada kematian, melainkan pada kebangkitan. Sebab salib tanpa kebangkitan hanya akan menjadi penderitaan yang ditinggal lari oleh setiap orang. Siapa yang mau menderita? Kalau kita mau menderita, kita pasti akan lebih banyak mengeluh daripada berbahagia. Namun penderitaan adalah sebuah bagian dari hidup manusia. Tidak ada satupun dari kita yang bisa lepas dari penderitaan. Saat kita sakit, kita tidak berdaya, kita mengalami penderitaan. Saat kita dibenci sesama, kita mengalami penderitaan. Saat kita dikhianati orang yang mencintai kita atau yang kita cintai, kita mengalami penderitaan. Saat kita jatuh miskin, tidak punya apa-apa, kita mengalami penderitaan. Dan itu semua menjadi pengalaman setiap orang, kita masing-masing. Kalau semuanya hanya berhenti di situ, maka hidup ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Namun setelah salib ada kebangkitan. Maka Yesus mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia menyerahkan putranya yang tunggal kepada dunia, supaya tidak ada satupun orang yang binasa, tetapi diselamatkan untuk hidup kekal. Inilah cara pandang baru. Yesus menjadi jalan yang diberikan Allah untuk masuk hidup kekal. Nikodemus ditantang meninggalkan cara pandang yang lama untuk kemudian mengambil cara hidup, cara pandang yang baru. Fokusnya Yesus, bukan lagi Taurat. Yesus yang menawarkan cara hidup yang baru. Penderitaan harus dirangkul, penderitaan harus dipeluk kalau kita ingin mengalami hidup baru, yaitu kebangkitan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus sendiri menjadikan dirinya terang yang menerangi langkah-langkah gelap hidup kita. Kalau kita merasakan banyak yang tidak jelas, banyak yang membingungkan, banyak yang suram, datanglah kepada Yesus. Fokuslah kepada Yesus. Dia yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Dia yang akan membawa kepada kehidupan yang baru. Fokuslah kepadanya. Mari kita mengikuti Dia dengan memanggul salib kita masing-masing. Semoga masa Prapaskah ini memperbaharui hidup kita, terutama komitmen kita untuk mengikuti Yesus, supaya kita dilahirkan sebagai manusia yang baru, yang berjalan di dalam terang Allah, di dalam terang Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.